Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Syarah Saprigi dengan NPM 012 dari Prodi Manajemen A. Di sini saya akan membahas bagaimana cara berkomunikasi dengan efektif supaya pesan yang kamu sampaikan bisa diterima dengan jelas oleh orang lain. Apa sih definisi komunikasi efektif? Komunikasi efektif adalah proses penyampaian informasi yang jelas, tepat, dan mudah dipahami oleh semua pihak yang terlibat dalam percakapan. Komunikasi ini melibatkan pengirim pesan, saluran komunikasi, dan penerima pesan yang memahami maksud di balik pesan tersebut. Contoh sederhananya, misalnya jika kamu memberi instruksi untuk mengerjakan tugas, kamu harus memastikan orang lain memahami dengan benar apa yang diminta. Terus ada komponen-komponen komunikasi efektif. Komponen yang efektif itu menerima pesan. Komunikasi efektif dimulai dengan penerimaan pesan yang baik. Ini berarti pesan harus disampaikan dengan jelas. Kemudian pemilihan kata yang tepat. Kata-kata yang kita pilih mempengaruhi pemahaman seseorang. Gunakan bahasa yang mudah dipahami dan sesuai dengan percaya diri masing-masing. Mendengarkan aktif. Mendengarkan dengan penuh perhatian sangat penting. Hindari gangguan dan tunjukkan bahwa kamu peduli dengan mengganggu atau memberi umpan balik. Kemudian keterbukaan emosional. Jika kamu berbicara tentang perasaan, usahakan untuk terbuka dan jujur. Ini membangun hubungan yang lebih baik dan menghindari kesalahpahaman. Kemudian ada feedback. Memberikan umpan balik adalah bagian penting dari komunikasi. Umpan balik yang konstruktif membantu kedua belah pihak memahami perasaan dan perspektif satu sama lain. Kemudian tantangan dalam komunikasi efektif. Yang pertama itu ada perbedaan budaya. Seringkali latar belakang budaya yang berbeda bisa mempengaruhi cara orang berkomunikasi. Penting untuk mengenali perbedaan ini. Kemudian gangguan fisik atau psikologis. Gangguan seperti kebisingan atau masalah emosional bisa mengganggu pemahaman pesan. Kemudian ketidakjelasan. Pesan yang kabur atau ambigu seringkali menyebabkan kebingungan. Pastikan pesanmu jelas dan tidak membingungkan. Terus ada cara meningkatkan komunikasi efektif. Cara bagaimana kita meningkatkan komunikasi efektif itu dengan gunakan bahasa yang jelas dan tepat. Hindari penggunaan jargon atau bahasa yang rumit. Gunakan kata-kata yang mudah dimengerti seperti menggunakan bahasa Indonesia atau Melayu. Tidak perlu menggunakan bahasa daerah. Kemudian perhatian bahasa tubuh. Komunikasi nonverbal seperti kontak mata, ekspresi wajah, dan gerakan tubuh sangat mempengaruhi pesan yang diterima. Kemudian yang ketiga, berlatih mendengarkan aktif. Fokus pada lawan bicara dan tunjukkan minat pada apa yang mereka katakan. Jangan terburu-buru memberikan respon. Kemudian sesuaikan komunikasi dengan audiens. Pahami siapa yang kamu ajak bicara dan sesuaikan cara kamu berkomunikasi, apakah itu dalam situasi formal atau informal. Kemudian yang terakhir, berikan umpan balik yang konstruktif. Ketika memberikan umpan balik, usahakan bersikap positif dan fokus pada solusi. Kemudian kesimpulan dan penutup dari saya, komunikasi efektif bukan hanya soal berbicara, tetapi juga mendengarkan, memahami konteks, dan memberikan umpan balik yang baik. Setiap orang meningkatkan keterampilan komunikasi mereka dengan latihan. Cobalah untuk lebih memperhatikan cara kita berkomunikasi hari ini. Sekian dari saya, mohon maaf
Bila salah kata dalam menyampaikan, saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.